Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Pada video kali ini, Bahas Soal Channel akan mengulas tips, yaitu tentang kesempatan terkait bisnis ya. Di sini kita beri judul 5 peluang bisnis terbaru yang dapat dimanfaatkan dengan modal yang minim. Jadi, video kali ini kita akan mengulas tips sederhana yaitu berupa 5 peluang bisnis terbaru yang Sobat Bahas Soal Channel dapat manfaatkan dengan modal minim, tapi hasil bisa maksimal. Oke, apa saja itu? Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dulu di Bahas Soal Channel atau ikuti akun medsos Bahas Soal Channel di Twitter @bahas_channel, di Facebook @bahas_soal_channel, dan di Instagram @bahas_soal_channel. Nah, oke, kembali lagi 5 peluang bisnis terbaru yang dapat dimanfaatkan dengan modul. Yang pertama adalah jasa fotografi produk. Nah, sobat bahas soal channel yang punya hobi foto atau yang mungkin juga mengambil foto-foto baik itu pemandangan atau sederhana atau foto apapun, ini sobat bahas soal channel dapat manfaatkan sebagai sumber penghasilan. Dalam era digital seperti sekarang, banyak orang yang menjual produk secara online melalui medsos atau platform e-commerce. Namun, mereka membutuhkan foto produk yang berkualitas untuk menarik perhatian pembeli. Nah, ini Sobat Basal Channel bisa manfaatkan sebagai sebuah peluang untuk membuka jasa fotografi produk online dengan modal yang minim. Nah, jadi mungkin Sobat Basal Channel bisa mulai dengan freelance-freelance biasa sebelum menjadi profesional fotografer produk. Pada saat ini, ketika kita ngambil foto, kita juga tidak perlu menggunakan kamera mahal-mahal ya, karena HP kita, handphone kita sudah untuk tingkatan saat ini ya sudah dilengkapi dengan kualitas kamera yang sangat mumpuni untuk mengambil foto-foto produk secara sederhana. Nah, jadi mungkin dikatakan minim itu bisa manfaatkan HP dulu. Nah, nanti kalau kita sudah punya pelanggan yang banyak, baru kita beralih ke profesional dengan membeli kamera-kamera yang disesuaikan. Nah, jika Sobat Baswal Channel ingin mencoba peluang ini, ada beberapa market jasa yang bisa Sobat Baswal Channel manfaatkan. Nah, di sini saya berikan 5 market jasa yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama, Sobat Baswal Channel dapat memanfaatkan platform e-commerce, baik itu seperti Amazon, kalau di luar negeri Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada kalau di Indonesia. Ini untuk menawarkan jasa Sobat Baswal Channel. Jadi kalau Sobat Baswal Channel tidak mulai dari sekarang ya kapan lagi. Jadi trial and error saja. Jadi coba tawarkan saja. Siapa tahu ada customer-customer yang cocok dengan style fotografi yang dimiliki oleh Sobat Baswal Channel. Kan lumayan gitu. Nah, market jasa kedua yaitu perusahaan. Jadi nanti kalau sudah percaya diri Sobat Baswal Channel sudah semakin meningkat, rasa percaya dirinya, maka Sobat Baswal Channel bisa menawarkan jasa diri ini kepada perusahaan-perusahaan. Karena apa? Karena sekarang banyak perusahaan membutuhkan jasa fotografi produk untuk memastikan foto-foto yang berkualitas tinggi untuk keperluan promosi dan pemasaran. Jadi ini mungkin marketnya sudah high class ya. Jadi mungkin butuh kamera yang mumpuni, tapi setidaknya bisa dengan perusahaan-perusahaan personal yang baru-baru berdiri di situ kan bisa dicoba untuk dimasuki oleh sobat Baswal Channel. Atau ini yang banyak ini. Yang ketiga, menjadi fotografer freelance dengan mencari tawaran pekerjaan di website ini seperti di freelancer.com, upwork.com, fiverr.com, seribulancer.com, project.co.id, freelancer.co.id, seperti di website freelancer.com, upwork.com, fiverr.com, seribulancer.com, projects.co.id, freelancer.co.id, dan cashwork.com. Nah, ini Sobat Baswal Channel bisa coba di situ ditawarkan jasa-jasa fotografinya. Dan itu banyak sekali di situ yang menawarkan jasa-jasa serupa. Jadi
Kalau tidak dicoba ya mana mana kita tahu. Nah, baru yang keempat kita coba membuat profil Instagram sebagai profil jasa. Nanti kita cari, kita upload lah hasil-hasil fotografi kita sehingga mungkin di situ ada yang follower-follower meningkat dan ada yang tertarik untuk menggunakan jasa kita. Atau yang kelima ini yang banyak ini yaitu marketplace fotografi. Sekarang sudah semakin banyak marketplace fotografi, tapi di sini saya berikan dua saja yang tertinggi, nanti bisa sambil googling sendiri yang lain. Ini yang hot ini Shutterstock dan Getty Image yang memungkinkan fotografer untuk menjual produk mereka secara online. Jadi selain dua ini ada lagi beberapa marketplace khusus fotografi. Jadi bicara fotografi itu kan tentang style ya. Tiap pribadi itu punya style sendiri. Itulah keunikan dalam jasa fotografi. Jadi harus pertama ya harus pede dulu dengan style fotografi kita tawarkan. Kalau orang itu suka dengan style kita ya kita pasti customer itu akan terus menggunakan jasa kita. Nah, itu yang pertama. Peluang kedua yaitu menjadi jasa dropshipping. Apa itu dropshipping? Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh sobat baso channel yang ada di kota-kota besar khususnya ya. Kenapa kota besar? Karena di sini banyak sekali produk-produk yang ditawarkan dengan harga yang miring. Nah, ini bisalah dimanfaatkan jika sobat baso channel ada di kota-kota besar tersebut atau di pusat-pusat industri. Dropshipping merupakan bisnis online di mana seseorang menjual produk dari supplier, namun produk tersebut dikirim langsung oleh supplier kepada pembeli. Dalam bisnis ini, Anda tidak perlu memiliki stok produk, sehingga modal yang dibutuhkan juga lebih kecil. Jadi bedakan antara distributor, reseller, kalau mereka itu kan harus nyetok dulu produknya. Jadi semakin banyak belanja ke supplier, maka semakin murah harga yang didapatkan oleh mereka. Nah, kalau dropshipping atau dropshipper, ketika kita menjadi orang yang menjalankan dropshipping itu disebut dengan dropshipper, yang bisa kita manfaatkan ya kita ke owner atau ke supplier itulah kita nego, saya bantu untuk memasarkan kira-kira dapat list harga berapa. Nah, nanti kita foto produk-produknya mereka, kita tawarkan, dan kita update harganya berapa. Jadi kalau ada yang beli, kita ambil ke supplier tersebut, atau kita langsung bilang ke supplier tersebut untuk mengirim ke alamat klien kita, tapi atas nama kita, bukan atas nama supplier tersebut. Tapi ini banyak sekali yang seperti ini, jadi pergi ke pasar, atau misalkan ke toko-toko, dipoto foto-foto, diupload di status WA, kemudian di-upload di misalkan marketplace ya, seperti Tokopedia atau Shopee atau Bukalapak atau Lazada lah. Kita upload, kita tulis deskripsinya, jadi ketika ada orang yang beli, kita berangkat beli atau kita call lah, kita calling itu supplier untuk kirim. Nah, kalau kita satu kota, misalkan sama-sama di Jakarta, kalau dulu saya pernah itu sama-sama di Surabaya. Jadi ketika ada yang order, saya ke tokonya ngambil, saya packing, kemudian saya kirimkan. Atau pernah juga saya minta suppliernya itu kirim ke alamat saya di Surabaya, kemudian saya packing dan saya kirim ke alamat. Nah, itu adalah jasa dropshipping. Nah, jadi jangan samakan jasa dropshipping ini dengan jasa titip ya, atau just tip. Kalau just tip itu kan kita belanjakan dengan uang kita dulu, baru nanti ketika kita pulang ke lokasi yang titip-titip itu bayar atau bisa transfer. Nah, mungkin semi-semi seperti itu. Kalau just tip itu kan semi-semi dropshipping juga, ada yang just tip itu ada yang transfer dulu, tapi kalau yang baru-baru nggak kenal ya nggak mungkin lah just tip ke kita. Jadi harus kenal dulu baru percaya bahwa kita just tip yang bisa dipercaya. Jadi paling aman ya jasa dropshipping ini atau kita jadi dropshipper. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini menjadi jasa penulis konten. Dalam bisnis online, content writer merupakan hal yang sangat penting. Banyak pemilik bisnis yang membutuhkan penulis konten yang handal untuk menghasilkan artikel atau tulisan yang menarik bagi pembaca. Anda bisa memanfaatkan peluang ini dengan membuka jasa penulis konten dengan modal yang minim. Nah, apalagi sekarang karena kan sudah sangat canggih ya, ada AI, ada copy writing spin, jadi tinggal teman-teman nulis aja lah, misalkan banyak itu kita manfaatkan
AI itu dari tulisannya kita spin atau kita ubah style bahasanya menjadi bahasa kita sedikit, edit. Jadi sekarang itu konten itu bukan hal yang sangat sulit. Kalau kemarin kan kita harus mikir dari materi di mana. Nah, untuk zaman sekarang itu sangat mudah. Jadi ini mungkin peluang yang sangat bagus, tapi peluang sebagus ini dengan kondisi saat ini mungkin akan banyak sekali pesaingnya. Tapi kembali lagi bahwa kalau kita tidak mau mencoba ya kita tidak akan tahu hasilnya. Jadi coba saja. Ini peluangnya sangat bagus dan modalnya minim. Jadi teman-teman hanya butuh laptop saja dan internet untuk bisa mencoba menjadi jasa penulis konten ini. Next, keempat yaitu jasa desain grafis. Banyak pemilik bisnis yang membutuhkan jasa desain grafis untuk membuat logo, banner, dan desain grafis lainnya. Jika Anda memiliki keterampilan dalam desain grafis, Anda bisa memanfaatkan peluang ini dengan membuka jasa desain grafis dengan modal yang ini kan yang digarisbawahi jika memiliki keterampilan dalam desain grafis. Seperti saya emang nggak punya passion sama sekali di desain grafis, jadi ya semuanya serba standar lah kalau tentang grafis itu. Jadi kalau teman-teman yang punya passion di situ tapi memang keterampilan belum ada, jangan jangan khawatir, tinggal buka YouTube saja lah banyak sekali materi-materi pembelajaran cara desain dan menggunakan software apapun itu sekarang sudah banyak tutorialnya di YouTube. Jadi kembali lagi kepada sobat bahasa channel terkait kemauannya untuk mampu untuk bisa. Dan ini peluangnya memang sangat besar. Kalau di Fiverr itu $5, $10, tapi yang order itu banyak. Ini untuk logo, banner, untuk misalkan desain apa itu wadah atau kardus. Nah, ini banyak sekali. Bahkan kalau nanti skillnya sudah meningkat, sobat Basel Channel bisa masuk di freelancer.co.id atau .com di situ atau di 99 Design ya kalau nggak salah itu ikut aja lah kompetisinya itu hadiahnya sangat besar. Banyak sekali freelancer desain grafik ini yang kan sekarang sudah memang fokus di freelancer saja bahkan mempunyai membangun membangun bisnis sendiri. Jadi dia dia yang bagian mencari job freelance nanti dia akan kasih ke karyawannya yaitu desainer grafik muda-muda itu untuk mengerjakannya kemudian dia editing dan kirim ke kliennya dan ini sangat-sangat besar dan saya tahu betul ini marketnya itu nggak akan putus nih ini marketnya selalu banyak ini peluang yang sangat besar untuk dapat dimanfaatkan dengan modal yang minim hanya butuh kemauan dan laptop saja lah untuk belajar. Yang terakhir yang lima yaitu jasa konsultasi bisnis online. Nah, kalau ingin jadi yang kelima, tentunya Sobat Baswal Channel harus paham dulu tentang bisnis online. Karena apa? Setidaknya minimal pahamlah dasarnya. Saat ini kan sudah zaman-zaman online, jadi banyak orang yang ingin memulai bisnis online, namun bukan tidak tahu cara online-nya, tapi banyak yang tidak tahu harus mulai dari mana terlebih dahulu dan bagaimana cara memulai. Nah, Sobat Baswal Channel dapat memanfaatkan peluang ini dengan membuka jasa konsultasi bisnis online dengan modal yang minim. Jadi nanti Sobat Baswal Channel dapat memandu menjadi pemandu lah step pertama ketika ingin terjun di bisnis online itu apa. Nah, tentunya dibarengin dengan sedikit pengalaman yang dimiliki oleh teman-teman atau Sobat Baswal Channel miliki selama menjalani bisnis online. Jadi harus pernah merasakan dulu bisnis online itu seperti apa, gurihnya seperti apa, apalagi yang sekarang itu banyak dijumpai misalkan cara iklan di ad di Facebook, di Instagram, di Google sehingga nanti dapat meningkatkan omset penjualan. Nah, itu adalah caranya bagaimana. Itu peluangnya sangat besar atau membuat website pribadi sehingga nanti di link ke Google, di link ke Facebook, Instagram untuk iklankan sehingga nanti akan jadi semacam landing page untuk order bagi calon customer kita. Nah, hal seperti itu kan peluangnya sangat besar. Saya punya banyak teman-teman yang masih bergerak di bidang itu dan cukup stabil lah sampai saat ini. Jadi intinya nggak akan ada habisnya. Jadi ini adalah
sebuah peluang yang patut untuk dicoba oleh sobat bahas soal channel. Nah, tentunya 4 peluang tadi itu perlu market jasa. Seperti tadi sudah disampaikan di awal bahwa market jasa yang utama di Amazon, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada atau di perusahaan. Kalau nanti sudah banyak klien, kita sudah punya portofolio yang bagus, kita buatlah profil page, nah website profil kita untuk kita berikan ke perusahaan-perusahaan seperti sebagai portofolio online kita. Nah, content writer atau apapun itu bisa manfaatkan website freelancer online ini seperti Freelancer, Upwork, Fiverr, Freelancer, Projects.co.id, Freelancer.co.id, Fastwork, dan lain-lainnya. Ini masih banyak lagi. Jadi yang saya sebutkan ini yang banyak-banyak, yang masih aktif dan banyak project yang ada sekarang. Kemudian jangan lupa untuk membuat akun Instagram atau Facebook untuk profil jati diri kita sebagai portfolio online, atau nanti bisa buat website profil diri lah atau web profile untuk portfolio online. Nah, itu tadi 5 peluang bisnis terbaru yang dapat dimanfaatkan dengan modal minim oleh sobat channel. Jadi jangan ragu, kita tidak akan pernah tahu sebelum kita mencobanya. Jadi silakan ditekuni, dicoba lah. Itu peluang-peluang bisnis yang ada itu. Jangan takut lagi tentang modal kita yang minim. Cukup yakin dan tekuni. Insya Allah kita akan mendapatkan hasilnya. Demikian penjelasan terkait 5 peluang bisnis yang dapat dilakukan dengan modal yang minim. Jika video tadi dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai bertemu di video-video berikutnya di Bahas Soal Channel.